Hokage adalah jabatan tertinggi di Konoha. Selain memiliki posisi tertinggi di Konoha, Hokage juga memiliki tanggung jawab yang amat sangat besar. Karena seseorang yang akan menjadi Hokage ataupun menjadi pemimpin Konoha, ia harus memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dan juga pemikiran yang cerdas. Tentunya jika ingin menjadi Hokage tidak hanya dituntut sebagai orang yang cerdas ataupun hebat secara IQ saja, tetapi menjadi Hokage juga dituntut menjadi orang yang sangat kuat. Karena memang nantinya ketika seorang ninja telah menjadi Hokage, dia tidak hanya dituntut melindungi orang-orang dari segi pemikiran saja, tapi juga dia nantinya dituntut untuk melindungi orang-orang dari berbagai macam bahaya. Lalu dengan fakta sesulit itu menjadi seorang Hokage, maka tidak heran kita melihat orang-orang hebatlah yang hanya bisa menjadi seorang Hokage. Tetapi apakah orang-orang hebat ataupun Hokage sendiri, mereka tidak memiliki sifat buruk ataupun sebuah kesalahan? Tentunya karena Hokage juga masih bisa dibilang adalah manusia biasa. Mereka juga masih memiliki kesalahan dan juga beberapa dosa. Nah, jadi di video kali ini admin akan membahas beberapa kesalahan dan juga dosa para Hokage yang ada di Konoha. So, kita mulai aja videonya. Let's go. Hokage pertama. Jadi Hokage pertama posisi itu ditempati oleh Hashirama. Setelah Hashirama dan juga Madara berhasil membangun desa Konoha, di sana Hashirama diangkat menjadi Hokage oleh para petinggi desa. Setelah menjadi Hokage di Konoha, Hashirama di sana memang mengembangkan Konoha amat sangat begitu pesat. Bahkan saking sangat pesatnya kemajuan Konoha, akhirnya para desa-desa luar meniru cara-cara Konoha. Tetapi kembali lagi karena kita akan membahas sebuah kesalahan dan juga dosa dari para Hokage. Hashirama yang dikenal sebagai sosok sangat kuat dan juga bahkan memiliki julukan Dewa Shinobi, dia ini masih memiliki kesalahan dan juga beberapa dosa. Untuk kesalahan dan juga dosa Hashirama yang pertama menurut admin dia terlalu naif. Karena juga kita menyaksikan jika Hashirama ini meskipun kuat dia tetapi selalu memiliki toleransi yang kebablasan. Contohnya saja kepada Madara. Hashirama kepada Madara tentunya dia selalu memberikan toleransi yang tinggi dan juga beberapa kesempatan. Hashirama baru benar-benar sadar jika Madara tidak bisa diajak diskusi adalah ketika mereka bertarung di lembah akhir. Lalu sifat naif Hashirama tidak berhenti hanya di sana saja. Bahkan setelah dia berhasil membangun Konoha dan juga membuat Konoha maju, Hashirama di sana mengadakan pertemuan 5 Kage. Dan di dalam pertemuan 5 Kage itu, Hashirama dengan secara terang-terangan memberikan beberapa kekuatan biju ke 5 desa besar. Hal ini memang cukup naif menurut admin, karena Hashirama berpikir jika 5 negara desa memiliki kekuatan yang seimbang, maka mereka akan terus berdamai hingga akhir nanti. Tetapi pada kenyataannya memang benar ketika masih ada Hashirama tidak ada peperangan. Tetapi setelah Hashirama tiada di dunia Naruto, maka 5 desa besar melakukan peperangan untuk melebarkan wilayahnya. Dan tentu dengan tambahan kekuatan dari biju yang diberikan oleh Hashirama, mereka menjadi pede dan juga mereka merasa sangatlah kuat. Jadi tidak heran banyak sekali perang yang telah terjadi di dunia Naruto. Dan selanjutnya adalah dosa ataupun kesalahan Hashirama yang ia lakukan adalah dia tidak mampu menahan diri. Tidak mampu menahan diri maksud admin di sini. Hashirama dengan terang-terangan melakukan hal negatif. Dan hal negatif yang dimaksud adalah Hashirama selalu bermain judi. Bahkan saking sangat seringnya Hashirama bermain judi, ia sampai menularkan hobi tersebut kepada cucunya yaitu Tsunade. Walaupun katakanlah Hashirama memakai uangnya sendiri ataupun hartanya sendiri untuk berjudi, tetapi tetap saja hal itu adalah hal negatif. Hashirama ini adalah pemimpin tertinggi di Konoha, dan maka apa yang selalu ia lakukan akan diperhatikan bahkan ditiru oleh warganya. Bagaimana mungkin sebuah desa akan menjadi baik ketika pemimpin tertingginya saja tidak bisa menahan diri? Tobirama ataupun Hokage kedua adalah Hokage yang tidak kalah terkenalnya dari Hashirama. Walaupun cakra ataupun kekuatannya tidak sebesar milik Hashirama, tetapi Tobirama dikenal memiliki kecerdasan yang amat sangat luar biasa. Ia menciptakan banyak sekali jutsu dan bahkan jutsu-jutsu tersebut sangat berpengaruh di dunia Naruto. Dan selain menciptakan jutsu-jutsu hebat, Tobirama juga dikenal menciptakan sistem yang juga tak kalah hebatnya. Contohnya saja pemberian ranking untuk para ninja seperti Chunin, Jonin, dan juga Genin.
Lalu juga Tobirama menciptakan ujian Chunin, sampai dengan Tobirama menciptakan Anbu. Tetapi kembali lagi, Tobirama ini bukanlah sosok yang sempurna. Meskipun dengan prestasinya yang luar biasa, Tobirama masih memiliki sebuah sisi gelap. Dan sebuah sisi gelap tersebut adalah perlakuannya kepada Uchiha. Tobirama yang memiliki trauma sangat besar di masa peperangan, maka dari itu dia selalu memantau Uchiha. Perlakuan Tobirama ini bukan lagi menjaga perdamaian, tetapi memang sudah masuk ke tingkat rasis. Semua yang dilakukan Uchiha akan diperhatikan oleh Tobirama, bahkan pergerakan Uchiha sekecil apapun mereka akan dicurigai oleh Tobirama. Sampai pada akhirnya puncak dari semua kecurigaan Tobirama ini menghasilkan kehancuran di masa depan. Hiruzen Sarutobi. Jadi selama admin menonton anime Naruto dengan benar-benar menonton, admin perhatikan dari semua Hokage yang ada di anime Naruto hanyalah Hiruzen yang memiliki hati paling baik. Ia selalu merangkul siapapun, dan Hiruzen juga tidak segan-segan untuk menyayangi siapapun. Tetapi sayangnya memang dengan sifatnya yang terlalu baik ini, Hiruzen akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang seenaknya. Contohnya saja kebaikan hati Hiruzen ini dimanfaatkan oleh Danzo. Danzo sadar jika Hiruzen akan menganggapnya sebagai sahabat, dan bahkan Danzo juga menyadari jika Hiruzen tidak akan mencurigai apa yang dilakukan olehnya. Dan karena hatinya terlalu baik dan juga terlalu percaya kepada orang lain, akhirnya kita bisa melihat beberapa kehancuran yang terjadi di Konoha. Seperti eksperimen yang dilakukan oleh Orochimaru, kemudian juga menderitanya seorang Naruto, dan juga bahkan pernah terjadi invasi di Konoha ketika ujian Chunin. Sebenarnya jika kita putar balikan lagi, kebaikan hati Hiruzen ini tidak akan menjadi masalah jika memang dia berada di lingkungan yang sangat tepat. Masalahnya adalah ketika Hiruzen berlaku baik, dia berada di lingkungan yang tidak baik. Minato Namikaze. Minato Namikaze juga adalah ninja yang sangat hebat. Bahkan saking sangat cerdas dan juga hebatnya Minato, orang-orang mengatakan jika ninja sehebat Minato ini hanya akan datang 1000 tahun sekali. Tetapi dengan semua kehebatannya, Minato juga masih memiliki sebuah kesalahan ataupun sebuah dosa. Dan kesalahan Minato yang paling terlihat adalah dia terlalu percaya diri. Mungkin karena Minato sadar dirinya hebat dan juga sadar dirinya sangat cerdas, maka dari itu Minato memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Tetapi sayangnya dengan kepercayaan diri yang terlalu tinggi ini, akhirnya Minato melakukan blunder sangat fatal. Blunder itu terjadi ketika Obito menyerang Konoha dengan Kyuubi. Di sana Minato menghadapi Kyuubi hanyalah seorang diri. Dan bahkan saking sangat percaya dirinya seorang Minato, dia di sana tidak ingin dibantu oleh orang lain. Ketika Minato berhasil menjauhkan Kyuubi dari desa, dia di sana mengurung Kyuubi bersama istri dan juga anaknya. Entah apa yang dipikirkan oleh Minato, tetapi yang jelas di tragedi tersebut, Minato memang seolah-olah tidak ingin dibantu oleh siapapun. Jadi dia dengan sangat percaya diri ingin mengatasi amukan Kyuubi hanyalah seorang diri. Dan lalu pada akhirnya Minato pun tidak bisa melaksanakan hal tersebut. Karena kecerobohan Minato ataupun kepercayaan dirinya yang terlalu tinggi, akhirnya istri dan juga anaknya menderita bahkan mati. Tsunade. Jadi Tsunade adalah Hokage kelima untuk Konoha. Ia merupakan cucu dari Hokage pertama, dan karena dia memiliki darah Senju, sudah dipastikan kekuatannya luar biasa. Selain Tsunade memiliki julukan legendaris Sannin bersama Jiraiya dan juga Orochimaru, Tsunade juga terkenal adalah ninja medis paling kuat di dunia Naruto. Dan tetapi dengan semua itu, Tsunade juga memiliki sebuah kesalahan dan juga dosa yang sering ia lakukan. Dari semua Hokage yang pernah menjabat di Konoha ataupun ninja-ninja yang pernah menjadi Hokage, mungkin hanya Tsunade lah yang gampang terkena depresi. Mungkin hal ini bisa terjadi adalah karena Tsunade pernah mengalami masa lalu yang sangat buruk. Meskipun dia dilabeli sebagai ninja medis yang hebat, tapi nyatanya dia tidak bisa menyelamatkan adik kesayangannya dan juga kekasihnya. Jadi karena tragedi-tragedi tersebut, akhirnya Tsunade memiliki sifat yang gampang depresi. Dan lalu Tsunade selalu melampiaskan rasa depresinya itu kepada minuman keras. Maka dari itu kita tidak jarang juga melihat seorang Tsunade walaupun sudah menjadi Hokage dia minum minuman keras. Hal itu kembali lagi bukanlah sebuah kebenaran atau bisa dikategorikan sebagai kesalahan dan bahkan dosa.
Karena Tsunade adalah seorang Hokage, jadi dia akan memberikan sebuah contoh untuk warga-warganya. Kakashi. Jadi Kakashi merupakan Hokage ke-6. Untuk segi kecerdasan serta kekuatan, mungkin Kakashi tidak bisa diragukan lagi. Tetapi karena kita akan membahas sebuah kesalahan dan juga bahkan dosa, Kakashi juga memiliki hal tersebut. Walaupun ia telah menjadi seorang Hokage dan juga diangkat menjadi pemimpin tertinggi untuk Konoha, tetapi Kakashi masih tidak bisa lepas dari sikap masa lalunya. Dan salah satu sikap negatif adalah Kakashi selalu apatis, dan sikap apatis ini masih terbawa-bawa dari zaman Kakashi dulu hingga ia menjadi Hokage. Dan terkadang saking apatisnya seorang Kakashi, ia memang sangatlah ekstrim dalam kepedulian kepada diri sendiri. Kakashi cenderung tidak peduli dengan tanggapan orang lain, dan bahkan dia cenderung tidak ingin memperbaiki hal tersebut. Dan contoh nyata dari sikap apatis Kakashi adalah ketika ia selalu hobi membaca novel dewasa buatan dari Jiraiya. Meskipun mungkin orang-orang lain yang memperhatikan Kakashi membaca novel tersebut tidak nyaman, tetapi Kakashi tidak akan peduli dengan hal tersebut. Kakashi seolah-olah tidak ingin merubah dirinya, dan Kakashi juga seolah-olah tidak ingin memperbaiki hal yang ia suka. Padahal kembali lagi, Kakashi sudahlah menjadi Hokage, dan Hokage ataupun pemimpin tertinggi, ia harus memberikan contoh baik karena perlakuan yang ia lakukan akan ditiru oleh orang banyak. Naruto. Jadi Naruto adalah Hokage ke-7. Mungkin kita tidak akan menjelaskan seberapa hebatnya Naruto karena memang dia adalah tokoh utama. Dan kesalahan Naruto kembali lagi adalah dia terlalu naif, dan bahkan mungkin Naruto ini adalah karakter paling naif lebih dari Hashirama. Dan salah satu bukti nyata dari hasil kenaifan Naruto adalah anaknya sendiri, yaitu Boruto. Karena dia terlalu percaya kepada Boruto akan menjadi anak yang baik mungkin tanpa sentuhan didikannya. Maka dari itu Boruto menjadi orang yang kita kenal. Boruto selalu mencari perhatian ayahnya, dan bahkan terkadang ia tidak segan-segan menghancurkan sesuatu demi diperhatikan oleh ayahnya. Yang melakukan kenakalan-kenakalan tersebut memang adalah Boruto. Tetapi kita juga sadar seorang anak adalah hasil dari orang tuanya. Jika kita melihat anak nakal, maka dipastikan orang tuanya tidak mendidik anak tersebut dengan benar. Nah, jadi itu dia beberapa kesalahan ataupun dosa yang pernah dilakukan oleh para Hokage. Jadi menurut teman-teman kayak gimana? Apakah teman-teman setuju dengan opini ini ataupun teman-teman punya opini lainnya? Silahkan beri di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng-bareng.